Bulan puasa, caci maki gak berhenti. Orang marah-marah masih tetep aja. Medsos tetep aja meskipun bulan puasa isinya kebencian, marah-marah. Mending saya ngomong sama Anda, sahabat cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya untuk Indonesia. Kita kembali di 7 menit cahaya. Kita berharap 7 menit ini jadi momentum kita untuk mengambil cahaya-cahaya yang bisa kita dapatkan dari pembahasan kita pada kali ini tentang Ramadan, bulan cinta, dan puasa ibadah cinta. Jadi dikisahkan suatu hari ada seorang yang marah-marah kepada pembantu rumah tangganya di zaman Nabi Muhammad. Dia murka kepada pembantu rumah tangganya padahal di saat bulan Ramadan, di saat dia berpuasa. Dia mencaci pembantunya dan itu kedengaran oleh Nabi. Dan kemudian Nabi menegur dia dengan tegas mengatakan, "Kamu masih puasa?" "Iya dong, saya puasa Nabi." "Buat apa berpuasa?" kata Nabi. "Lah, saya nggak makan kok, nggak minum." Nggak ada puasa bagi orang yang memarah-marahi orang lain dan menghardi orang lain, mencaci orang lain. Karena puasa itu utamanya adalah untuk menahan nafsu kita, untuk mengendalikan nafsu kita, agar kita tidak mudah marah, agar tidak mudah mencaci orang lain. Karena itu, puasa itu sebenarnya adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang penuh cinta kepada orang lain dan kepada seluruh makhluk Allah. Baik itu binatang, tumbuhan, atau apapun juga, kita penuh cinta kepada mereka. Karena itu kata Nabi, "Inni shaim." Aku berpuasa itu adalah mantra cinta. Jadi kalau kita sedang ingin marah, maka katakan kepada diri kita sendiri, "Inni shaim." Aku sedang berpuasa, maka jangan marah. Jadikanlah puasamu sebagai alasan utamamu untuk tidak marah kepada siapa. Dengan begitu, kita jadikan puasa sebagai treatment selama Ramadan ini untuk belajar tidak marah, dengan harapan nanti setelah Ramadan dan sampai kapanpun kita menjadi pribadi yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan cinta kasih. Kemudian yang kedua, Ramadan itu bulan cinta. Karena itu kalau Allah penuh cinta kepada kita di bulan Ramadan ini, kenapa kita tidak penuh cinta kepada sesama dan kepada seluruh ciptaan Allah? Karena orang yang mulia itu, kata Nabi, adalah orang yang yatahallaku bi akhlaqillah, orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dan akhlaknya Allah itu yang kita pelajari di bulan Ramadan ini penuh cinta. Bayangkan di bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Setan-setan dan semua godaan-godaan yang muncul dari hal-hal gaib itu dikerangkeng oleh Allah. Kemudian ampunan Allah diobral di bulan Ramadan ini. Dan yang terpenting di bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang malam itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yang lebih besar dari malam 1000 bulan. Jadi setara dengan malam 1000 bulan, bahkan lebih besar lagi dan lebih baik lagi. Inilah bukti cinta Allah kepada kita. Kita diberi waktu semalam saja ibadah, tapi disetarakan lebih dari 1000 malam beribadah. Menurut para ulama, ini juga jawaban bagi orang yang bertanya, "Oh, Allah gak adil, umat-umat sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Kemudian umat-umatnya umurnya ratusan tahun. Sedangkan kita umurnya ini mentok 60, 70 tahun atau bahkan 100 tahun. Kalau udah lebih 100 tahun sedikit, sudah heboh menjadi sejarah." Nah, bagaimana keadilan Allah? Keadilan Allah terletak pada malam Lailatul Qadar. Kita diberi malam Lailatul Qadar untuk kita ambil yang setara dengan malam 1000 bulan. Karena itu jangan sia-siakan. Khususnya 10 malam terakhir kita di bulan Ramadan dan lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Tapi secara umum di malam bulan Ramadan,
pastikan kita selalu mengisi malam-malam kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, agar kita menjadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan menjadi orang yang beruntung dan menang di bulan Ramadan ini. Jadi kita belajar dari bulan Ramadan ini karena Allah begitu cinta kepada kita dengan memberikan bulan Ramadan kepada kita, maka kita belajar untuk menjadi pribadi seperti bulan Ramadan yang penuh cinta kepada umat Islam, yang selalu membukakan pintu maaf, ampunan Allah, yang selalu membukakan pintu surga, yang melipat gandakan pahala, dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini jangan pernah ada lagi yang marah-marah. Marah gak mesti dengan teriak-teriak. Bisa jadi marahnya di medsos, tangannya yang marah-marah, dengan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, dengan kata-kata yang menyindir orang lain. Tinggalkan itu di bulan Ramadan. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadikan sebagai pembelajaran untuk meninggalkan hal-hal yang seperti itu, yang sumbernya dari marah, nafsu, benci, untuk kemudian kita pertahankan seumur hidup kita setelah Ramadan. Karena ukuran dari orang yang sukses dalam satu ibadah, misalnya ukuran orang sukses dari Ramadan, atau ukuran orang sukses dari haji adalah setelahnya. Setelah Ramadan dan setelah haji, dia jadi lebih baik? Enggak. Kalau nggak jadi lebih baik, dia nggak sukses dalam Ramadan dan hajinya. Maka kita belajar tentang pribadi yang penuh cinta di bulan Ramadan ini. Jangan tinggalkan Ramadan kecuali kita sudah berubah atau bertambah sebagai pribadi yang penuh cinta. Terima kasih teman-teman, 7 menit cahaya pada episode kali ini. Semoga ini menjadi bekal bagi kita dalam terus memperbaiki kualitas puasa dan Ramadan kita. Dan jangan lupa tonton 7 menit cahaya setiap harinya sebelum jam berbuka puasa untuk menemani Anda berbuka puasa. Dan selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankannya. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah dan menjadi sebab bagi kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.